Dira, kamu di mana? Ayo aku temenin. Aku di rumah, En. Please peluk aku. Oke, aku kesana sekarang ya. Lalu aku bergegas ke rumah Dira. Sesampainya di sana, dan kutemui Dira di kamarnya. Dia meringkuk di atas kasur. Ku dekati dia. Kemudian dia bangun dan memeluk aku erat. Benar kata kamu dan Kak Dia. Putra mendapatkanku dengan cara yang licik. Dia menggunakan magic. Dia ngambil semua milikku, uangku, waktuku, pikiranku, tenagaku, dan kesucianku. Please, Anne. Aku udah gak tahan. Akhir-akhir ini dia sering mukul aku, mendorong, menampar, dan ngancam mau ninggalin aku. Aku takut. Aku bertahan karena aku merasa sudah gak layak untuk siapapun. Dir, cepat minta maaflah sama Tuhan. Bertobatlah, segera perbaiki semuanya, dan tinggalkan dia. Dir, cepatlah minta maaf sama Tuhan. Bertobatlah dan segera perbaiki semuanya. Tinggalkan dia, Dir. Percaya sama aku, kamu akan dapat yang lebih baik. Kalau kamu bertahan selamanya, kamu akan mengalami ini, Dir. Gimana aku bisa, En? Aku sudah gak layak. Aku kotor. Pasti laki-laki akan jijik kalau tahu itu, En. Gak semua laki-laki bajingan kayak Putra. Masih banyak lelaki baik kok dan terhormat yang bisa menghargai dan tidak melukai wanitanya, asal wanitanya benar-benar mau bertobat dan kembali ke jalan yang baik. Please, percaya aku, Dira. Atau aku akan membiarkanmu sendirian. Kali ini sudah cukup keterlaluan. And please keluar dari kamarku. Pulanglah, tinggalkan aku. Sejak saat itu, kami tidak lagi menjadi sahabat. Aku hanya kasihan dan tak ingin Dira terus jatuh dalam lubang gelap. Namun, Dira masih berat untuk bangkit. Karena memang menurutku bukan sesuatu yang mudah. Meski demikian, aku tak benar-benaran meninggalkan dia. Beberapa bulan aku masih mengawasinya lewat Mbak Dia. Kami intens berhubungan lewat telepon. Yang membuat aku gembira, meski Dira masih pacaran dengan Putra, tapi sekarang Dira menjadi rajin beribadah dan jarang keluar rumah. Hingga Putra sampai mau datang ke rumahnya, meski sering terdengar mereka cekcok. Kata Mbak Dia, Dira sekarang lebih sabar dan gak gampang marah hingga aku nyeletuk. Apa mungkin peletnya udah gak mempan ya, Mbak? Tapi aku heran, pelet apa yang bikin Dira bisa sampai rela banyak berkorban, bahkan kesuciannya. Bukan cuma pelet, En. Tapi ternyata si Putra punya aji pengasihan. Siapapun akan tunduk sama dia, apalagi orang yang jauh dari agama. Hah? Astaga, Mbak, sampai segitunya? Iya. Alhamdulillahnya, sekarang si Dira sudah sadar dan lebih tegar. Sekarang tugas kita buat lebih nguatin dia lagi. Oke deh, Mbak. Lain waktu aku bakal main ke rumah, mau ngobrol sama Dira. Sejak itu, aku berusaha kembali menghubungi Dira dan menjalin kembali hubungan yang sebelumnya putus. Genap 6 bulan kemudian, atau 2,5 tahun usia hubungan Dira dan Putra, ada hal mencolok yang membuat aku heran. Putra yang selama ini mampu membuat Dira takluk, tiba-tiba berubah. Semakin takut kehilangan Dira. Itu dibuktikan dari keberaniannya sekarang untuk selalu mengunjungi rumah Dira. Bahkan terlihat sering menangis saat cekcok dan menuruti semua kemauan Dira. Aku merasa itu aneh,
karena dengan tiba-tiba keadaan bisa berubah. Karena penasaran, aku mencoba mengorek informasi langsung pada Dira. Hai Dir. Wah, seneng deh lihat kamu kembali ceria dan bisa bangkit secepat ini. Ya, syukurlah En. Aku masih waras. Semoga ini seterusnya ya. Amin. Amin. Ih, bener deh, bangga aku. Jangan bangga dulu. Ada sesuatu yang ingin aku perbuat untuk Putra. Dir, apa maksudmu? Lihat aja nanti. Maksudmu? Kamu gak bener-bener murni berubah? Apa kamu hanya mau balas dendam gitu? Tunggu aja En. Dira pun berlalu, meninggalkan aku dengan sejuta pertanyaan. Dira yang sekarang kulihat sangat alim, rajin beribadah, bahkan rela tak tidur hanya untuk menyambung sholat tahajud ke sholat subuh. Memiliki dendam dalam hati yang begitu membara. Kenapa? Apakah memang guna-guna Putra sudah benar-benar hilang dan menyadarkan Dira? Untuk menjawab itu semua, aku putuskan untuk bertahan mendampingi Dira dan sering menanyakan kabarnya ke Mbak Dia. Setiap saat aku sempatkan untuk bermain ke rumahnya, hingga aku, Dira, dan Putra jadi begitu akrab. Hingga suatu hari saat di rumah Dira, Putra datang bertamu. Seperti biasa, Dira bergegas ke dapur untuk membuatkan minum dan menyiapkan cemilan. Aku senang melihatnya, karena Dira mampu bertahan hingga tahun ketiga. Aku pun berinisiatif untuk membantu Dira ke dapur. Dan saat aku menawarkan bantuan untuk membuat teh ke depan, dengan keras Dira menolak. Aku bawain tehnya ya Dir. Lancang kamu En. Jangan, itu urusanku. Dia ngomong seperti itu sambil melotot. Ih, gitu amat sih. Gak bisa apa pelan dikit? Gak pakai melotot juga kali. Dira memandangku dengan tajam. Sana, kamu buat cemilan ini aja. Iya deh ya. Aku pun segera berlalu pergi dengan rasa penasaran yang begitu menggunung. Penasaran ini tak dapat kubendung. Akhirnya aku putuskan untuk mengintip dari balik tembok pembatas antara ruang keluarga dan dapur. Hatiku bergejolak. Hal apa yang bisa membuat Dira marah besar? Mungkin kan hanya karena segelas teh hangat saja. Ternyata aku salah. Beberapa saat sebelum Dira menaruh tutup gelas, dengan seksama dia mengamati keadaan sekitar. Matanya mencari cara sesuatu yang mungkin sedang mengawasinya. Tanganku dingin seketika, takut ketahuan. Beruntung, Dira tak tahu aku sedang mengintip. Setelah dia rasa aman, tiba-tiba hal tak terduga terjadi. Tangan Dira merogoh ke dalam celananya. Tak lama kemudian, kulihat darah menetes dari ujung-ujung jari itu dan dicelupkannya ke dalam teh hangat yang sudah membuat kami bertengkar sebelumnya. Aku melongo dan bertanya-tanya, kenapa Dira melakukan itu? Jijik sekali aku melihatnya. Tanganku gemetaran dan dingin. Dengan cepat, aku segera pergi dari tempat persembunyian dan menuju ruang tamu. Setelah Dira datang, aku segera berpamitan karena merasa tiba-tiba tak enak badan. Sesampainya di rumah, aku segera menelpon Mbak Diah dan menceritakan apa yang terjadi saat di rumahnya tadi. Lalu Mbak Diah berkata, "Tenang En, Mbak akan cari tahu jawabannya ke orang pintar kemarin. Kamu tunggu aja kabar dari Mbak ya. Kamu bantu doa semoga ini bukan hal yang buruk." Kemudian, aku menenangkan hatiku dengan berwudu, sembari berdoa untuk kebaikan kami semua. Karena aku curiga Dira sedang melakukan perbuatan yang tidak baik. Sampai keesokan harinya, ada telepon berdering dari Mbak Diah. "Halo Mbak, gimana?" "En, siapkan hatimu untuk kabar buruk ini." Mbak, kok gitu sih? Emang Dira kenapa? Dira gak apa-apa kan? Diranya baik, En. Bahkan, kata orang pintar, Dira sudah tidak dibawa pengaruh guna-guna atau pengasihan. Terus, apa kabar buruknya, Kak? Dira, En. Dira berniat membalas dendam lewat pelet ketirget atau pelet darah kotor menstruasi. Astagfirullah, Mbak. Iya, En. Kata orang pintar, itu seperti halnya pengasihan.
Darah menstruasi ini bisa menundukkan orang yang dia tuju, orang yang dia sebut namanya, atau wong sing disambati. Dan efeknya juga sesuai yang dikehendaki si empunya getih. Aku gak nyangka, kenapa bisa Dira berbuat begini? Mbak, sabar ya. Meskipun aku rasa patut, namun ini udah gak wajar. Bagaimana soal imbal baliknya, Mbak? Untuk imbal baliknya, orang pintar itu tak mau menjelaskan banyak. Namun beliau berkata, jika sampai nanti Dira dan Putra bisa bertahan sampai menikah, Putra akan selamanya tunduk dan tidak bisa menolak apapun kemauan Dira. Dan jika keduanya putus, maka Putra akan kesulitan berjodoh. Bahkan, wajah Dira akan terus membayangi Putra sampai kapanpun. Astagfirullah, Mbak.